Pasarau merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian masyarakat di Kota Serang. Setiap hari, ratusan pedagang dan pembeli berdatangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antara hiruk-pikuk tawar-menawar, ada banyak pangan yang terbuang, seperti pangan yang busuk, layu, berjamur, dan kadaluarsa, yang kemudian berakhir menjadi sampah. Bagi sebagian orang, hal tersebut hanya pangan yang terbuang. Namun bagi para pedagang, setiap pangan yang membusuk ialah modal yang hilang dan tidak akan kembali. Fenomena ini dikenal dengan food loss, yaitu hilangnya atau berkurangnya pangan sebelum sampai ke tangan konsumen. Di Pasarau, persoalan ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh para pedagang. Ini Ibu Sarifah. Puluhan tahun, ia menggantungkan hidup pada bumbu dapur dan sayuran. Ia menampung barang dari pedagang lain. Jika sehari tidak habis, sayur membusuk, dan ia harus menelan kerugian. Kalau sekarang lagi pada naik semua, barang-barang semuanya gitu ya. Nggak sesuai, ini aja pasaran aja naik. Oh, berarti kayak masih ada pelanggan Iya. yang beli lah ya, nggak ada turun-menurunnya gitu. Iya. Jadi puter-puteran aja gitu kalau banyak modal puter-puter mah. aja. Iya. Iyalah pasti itu meneng, pasti itu semua juga pasti ada ruginya. Kalau sayuran kayak begini, maksudnya kalau lagi sepi ya gitu banyak yang dibuang gitu, rugi. Kalau sayuran tuh kalau habis sekalian satu hari itu pasti untung. Perkenalkan, Kak Rifki Maulana. Ia adalah penyedia komoditas melon dan semangka yang mengandalkan pasokan dari luar wilayah. Di lapangan, realitas harga tidak selalu stabil. Melon menjadi komoditas yang harganya paling rentan melonjak. Namun, menariknya, daya beli masyarakat untuk kedua buah ini tetap stabil. Lantas, bagaimana Kak Rifki menghadapi fluktuasi ini dan menjaga kestabilan usahanya? Resiko. Tapi kan sekarang kebantu ada MPG kan. Jadi sekarang dari pengecer kurang ada MPG masuk yang membantu juga. Terus tergantung menunya juga. Menunya paling disilang seminggu dia pakai impor kayak pir kayak apa gitu kan. Seminggu lagi baru pakai lokalan kayak semangka. Antara semangka dan melon ini barang mana yang cepat rusak atau kayak cepat busuk sebelum dijual? Oh, melon. Sudah 2 dekade, Ibu Haji Afiah setia menjaga lapaknya di kedalaman Pasarau. Bagi beliau, toko ini bukan sekadar tempat dagang, melainkan aset dengan keringat selama 20 tahun. Ada pihak itu kantor, dianya nagih. Oh, Nagih, jadi ibu bayar. berarti bayar kebersihan gitu ya? Iya, keamanan, kebersihan. Atuh rame di luar nong, kan namanya juga di dalam masih apa? Ini kan bayar nong. Yang pasti mah di luar yang rame mah. Dari sudut pandang bimbingan konseling tersendiri, pangan yang terpaksa dibuang karena busuk itu bisa menimbulkan dampak multidimensi, yaitu pedagang mengalami stres ekonomi, perasaan bersalah, dan penurunan motivasi akibat kerugian finansial. Lingkungan pasar yang tercemar limbah menciptakan stres kronis akibat bau busuk dan persepsi resiko kesehatan. Pembeli merasa cemas akan kebersihan sehingga daya beli menurun.
Lebih dari 80% masyarakat sadar akan resiko penyakit seperti DBD dan diare dari sampah pasar, yang memunculkan kekhawatiran terus-menerus akan kesehatan keluarga. Nah, fenomena ini tuh membentuk siklus negatif, di mana kerugian ekonomi memperburuk kondisi psikologis, yang pada gilirannya memperparah kondisi ekonomi. Solusi efektif memerlukan pendekatan psikologis melalui edukasi, perubahan norma sosial, dan pembangunan tanggung jawab bersama, bukan hanya solusi teknis semata. Masalah food loss atau membusuknya komoditas pangan milik Ibu Sarifah dan pedagang lainnya di pasar Rau bukan sekadar masalah alamiah sayuran yang layu. Ini adalah akibat sistematik dari maladministrasi pelayanan publik dan pelanggaran hukum tata ruang. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya melihat momen pengambil alihan pengelolaan pasar Rau oleh pemerintah Kota Serang dari pihak swasta saat ini sebagai titik yang krusial. Hukum tidak boleh tinggal diam melihat pangan terbuang sia-sia akibat tata kelola yang buruk. Pertama, Pemkot Serang wajib menegakkan SNI 8152/2021 tentang pasar rakyat. Fasilitas Smart Gate yang mangkrak dan parkir liar di bahu jalan adalah bukti nyata pelanggaran standar sarana prasarana publik. Secara hukum administrasi negara, Pemkot harus melakukan rezonasi yang adil, memisahkan area basah dan kering secara tegas, serta menyediakan papan petunjuk jalan yang jelas. Langkah ini akan meratakan trafik pembeli hingga ke arah dalam pasar, mempercepat perputaran barang, dan mencegah sayuran tertahan lama hingga membusuk. Kedua, pelaksanaan audit hukum terhadap anggaran retribusi sampah. Ibu Haji Afia dan ratusan pedagang lainnya tertib membayar uang kebersihan kepada kantor pengelola. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, retribusi daerah mutlak wajib memiliki kontra prestasi dan atau jasa timbal balik secara langsung. Jika uang ditarik setiap hari, tetapi sampah food loss dibiarkan meluap hingga merusak kualitas udara, maka ada indikasi pelanggaran hukum anggaran. Anggaran ini harus diaudit dan dialokasikan secara transparan untuk memodernisasi alat pengelolaan sampah organik langsung di lokasi pasar. Ketiga, formulasi kebijakan lokal melalui peraturan daerah ketahanan pangan. Kita perlu payung hukum yang progresif di Kota Serang. Peraturan daerah ini nantinya harus mewajibkan pengelola pasar membangun kemitraan antara pedagang dengan bank pangan atau program sosial seperti makan bergizi gratis. Jadi, sebelum buah melon atau sayuran pedagang membusuk karena tidak habis terjual, hukum memfasilitasi skema intensif seperti pemotongan biaya retribusi jika pedagang mendonasikan sisa pangan layak konsumsi tersebut untuk pemenuhan gizi masyarakat. Pasar yang bersih dan tata ruang yang adil bukan cuma hak para pedagang, tapi adalah kewajiban hukum negara yang dilindungi undang-undang. Dengan penegakan hukum yang tegas, kita tidak hanya menyelamatkan ekonomi para pedagang kecil di pasar Rau, tetapi juga menjaga ketahanan pangan di Kota Serang.